Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Budiarta, nomor induk mahasiswa saya 230515600. Saya di sini akan membuat video presentasi tugas mata kuliah termodinamika, offering A. Bapak dosen Andika Bagus Nurrahma Putra SPD MPD. Pertama-tama, izinkan saya mengerjakan tugas termodinamika, presentasi hasil analisis melalui video tentang pemahaman, prinsip operasional, dan aplikasi sistem siklus Brayton pada mesin turboprop. Prinsip dari siklus Brayton. Pengertian siklus Brayton adalah dasar dari sebagian besar mesin turbin gas, termasuk mesin yang digunakan dalam turboprop. Prinsip kerja siklus Brayton pada turboprop mirip dengan prinsip kerja siklus Brayton pada mesin turbogas pada umumnya, namun dengan penambahan propeller untuk menghasilkan dorongan tambahan berikut adalah prinsip kerja siklus Brayton pada turboprop secara mendetail. Yang pertama yaitu penarikan udara. Proses dimulai dengan penarikan udara dari lingkungan sekitar pesawat melalui intake ambilan udara di bagian depan mesin pesawat. Udara ini kemudian dikompresi untuk meningkatkan tekanan sebelum memasuki ruang bakar. Yang kedua yaitu kompresi. Udara yang masuk dari intake melewati kompresor, sebuah serangkaian bila yang diputar oleh poros mesin. Kompresor bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan dan temperatur udara. Proses kompresi ini meningkatkan energi udara. Yang ketiga yaitu injeksi bahan bakar. Injeksi bahan bakar udara yang telah dikompresi diinjeksikan dengan bahan bakar, biasanya minyak, aftur, dan bahan bakar jet lainnya dalam ruang bakar. Di dalam ruang bakar, bahan bakar tersebut dibakar oleh nyala api dari busi pemanas atau penyala yang ada dalam mesin. Proses pembakaran ini menyebabkan gas panas yang bertekanan tinggi. Yang keempat yaitu perluasan gas dan putaran. Gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran melewati turbin. Turbin terhubung dengan kompresi melalui poros yang sama. Ketika gas panas melewati turbin, energi digunakan untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan kompresor. Selain itu, dalam turboprop, poros turbin juga terhubung ke gearbox yang menggerakkan propeller. Yang kelima yaitu penggerakan propeller. Poros turbin dihubung ke gearbox yang mengubah gerakan rotasi tinggi dari turbin menjadi gerakan rotasi yang lebih lambat, namun lebih bertenaga yang diperlukan untuk menggerakkan propeller. Propeller pada turboprop terdiri dari baling-baling bila propeller yang dipasang di sekitar hub. Gerakan putar dari gearbox diubah menjadi gerakan maju oleh propeller ini. Yang keenam yaitu pengeluaran gas. Setelah gas melewati turbin, sebagian besar energinya telah digunakan untuk memutar turbin dan propeller. Gas yang tersisa kemudian dikeluarkan melalui nozzle. Nozzle di bagian belakang mesin menciptakan dorongan tambahan sesuai dengan prinsip aksi dari reaksi Newton. Yang ketujuh yaitu pengontrolan mesin. Mesin turboprop dikontrol oleh unit pengontrolan mesin yaitu ECU, Engine Control Unit, yang mengatur parameter seperti jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar, sudut bilah propeller, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja mesin dalam berbagai kondisi penerbangan dan memastikan efisiensi yang optimal. Dengan demikian, turboprop menggabungkan keuntungan dari turbin gas daya tinggi ringan dan berkinerja tinggi dengan keuntungan dari propeller efisiensi dalam kecepatan rendah hingga menengah, terutama pada penerbangan jarak pendek hingga menengah, menjadikan pilihan yang populer untuk pesawat kecil hingga sedang dan aplikasi militer. Siklus Brayton. Siklus Brayton digunakan dalam sebagian aplikasi seperti pesawat jet, pembangkit listrik, dan lainnya. Komponen utama yang terlibat dari siklus Brayton meliputi intake, kompresor, ruang bakar, turbin, nozzle. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan siklus Brayton yang efisien dan menghasilkan daya dari energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. Meskipun ada variasi dalam aplikasi dan desain, prinsip-prinsip dasar ini tetap sama dan mesin-mesin menggunakan siklus Brayton. Siklus Brayton pada mesin turboprop diimplementasikan dengan memanfaatkan prinsip dasar siklus tersebut, namun dengan tambahan propeller yang menghasilkan dorongan. Tambahan berikut adalah deskripsi tentang bagaimana siklus Brayton diimplementasikan pada mesin turboprop. Penarikan udara intake. Poros dimulai dengan penarikan udara di lingkungan sekitar pesawat melalui intake. Ambil udara di bagian depan mesin. Kompresi udara yang dimasukkan intake melewati kompresor, sebuah serangkaian bilah yang diputar oleh poros mesin. Yang ketiga, injeksi bahan bakar dan pembakaran
Udara yang telah dikompresi diinjeksikan dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Perluasan gas dan putaran turbin. Gas yang panas dihasilkan oleh pembakaran melewati turbin. Turbin terhubung dan kompresor melalui poros yang sama. Penggerak propeller. Poros turbin dihubung ke gearbox yang mengubah gerakan rotasi tinggi dari turbin menjadi gerakan rotasi yang lebih lambat namun lebih bertenaga yang diperlukan untuk menggerakkan propeller. Pengeluaran gas. Pengeluaran gas nozzle setelah gas melewati turbin, sebagian besar energinya telah digunakan untuk memutarkan turbin dan propeller. Dengan demikian, mesin turboprop menggunakan siklus Brayton sebagai dasar untuk menghasilkan daya, namun dengan tambahan propeller untuk mengubah energi gas menjadi gerakan maju yang menghasilkan dorongan tambahan. Kombinasi ini membuat mesin turboprop sangat cocok untuk penerbangan jarak pendek hingga jarak menengah, di mana efisiensi pada kecepatan rendah hingga menengah sangat diinginkan. Siklus Brayton pada mesin turboprop memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi thermal dan output tenaga mesin. Analisis pengaruhnya secara terperinci yaitu efisiensi thermal. Yang pertama yaitu kompresi. Proses kompresi udara pada awal siklus Brayton membuat energi yang dapat mengurangi efisiensi thermal mesin semakin tinggi. Tekanan kompresi semakin besar, juga kerugian energi yang dihasilkan dalam proses ini. Yang kedua yaitu pembakaran efisiensi. Pembakaran bahan bakar juga mempengaruhi efisiensi thermal secara keseluruhan. Pembakaran yang tidak sempurna atau tidak efisien dapat mengurangi efisiensi keseluruhan siklus. Yang ketiga yaitu pengeluaran gas. Efisiensi thermal pada mesin turboprop dipengaruhi oleh seberapa baik energi yang tersimpan dalam gas panas diubah menjadi kerja mekanis. Semakin efisien proses perluasan gas pada turbin, semakin tinggi efisiensi thermal mesin. Selanjutnya output tenaga mesin. Yang pertama yaitu propeller. Salah satu keunggulan utama mesin turboprop adalah menggunakan propeller untuk menghasilkan dorongan tambahan. Propeller ini membantu mengubah energi yang dihasilkan oleh turbin menjadi gerakan maju, yang kemudian menghasilkan dorongan tambahan untuk mendorong pesawat ke depan. Output tenaga mesin pada turboprop, oleh karena itu juga dipengaruhi oleh efisiensi propeller dalam mengubah energi rotasi menjadi dorongan maju. Yang kedua yaitu pengaruh gearbox. Menggunakan gearbox untuk transmisikan tenaga dari turbin ke propeller juga memilki dampak pada output tenaga mesin. Desain gearbox yang efisien akan mengoptimalkan transfer energi dari turbin ke propeller, meningkatkan output tenaga mesin secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara tenaga dan dorongan. Pada mesin turboprop terdapat keseimbangan yang perlu dipertimbangkan antara tenaga yang dihasilkan untuk memutar propeller dan tenaga yang dihasilkan untuk menghasilkan dorongan langsung. Keseimbangan ini dapat disesuaikan untuk memaksimalkan efisiensi keseluruhan mesin dalam berbagai kondisi penerbangan. Dengan demikian, siklus Brayton pada mesin turboprop mempengaruhi efisiensi thermal dan output tenaga mesin melalui sejumlah faktor termasuk efisiensi kompresi, efisiensi bahan bakar, efisiensi perluasan gas, efisiensi propeller, penggunaan gearbox, dan keseimbangan antara tenaga dan dorongan. Optimalisasi dari masing-masing faktor ini dapat meningkatkan efisiensi keseluruhan mesin dan kinerja dalam berbagai kondisi penerbangan. Selanjutnya, penggunaan konsep siklus Brayton dalam mesin kendaraan, terutama kendaraan berperforma tinggi dan kendaraan khusus, dapat memberikan sejumlah keuntungan dan tenaga yang diperlukan pertimbangan. Berikut adalah analisis potensinya. Yang pertama, keuntungannya daya tinggi mesin berdasarkan siklus Brayton, seperti mesin turboprop atau turbojet, biasanya memiliki daya yang tinggi dibanding dengan mesin konvensional. Ini sangat sesuai untuk kendaraan berperforma tinggi seperti mobil, balap, jet pribadi, atau kendaraan militer. Yang kedua yaitu rasio daya terhadap berat yang tinggi. Mesin berdasarkan siklus Brayton cenderung memiliki rasio yang terhadap berat yang tinggi. Ini berarti mereka dapat memberikan daya-daya yang besar dengan bobot yang relatif kecil. Yang penting untuk kendaraan berperforma tinggi yang membutuhkan rasio power to weight yang tinggi untuk kinerja maksimal. Yang ketiga yaitu responsif. Mesin berdasarkan siklus Brayton memiliki waktu respon yang cepat yang memungkinkan akselerasi yang cepat dan kontrol yang baik. Hal ini membuat cocok untuk aplikasi yang membuat respon yang instan, seperti kendaraan balap atau jet tempur. Yang keempat yaitu kemampuan supersonik. Mesin turboprop atau turbojet memiliki potensi untuk mencapai kecepatan supersonik yang dapat menjadi keuntungan besar dalam aplikasi militer atau penerbangan berperforma tinggi. Selanjutnya tantangan. Yang pertama yaitu konsumsi bahan bakar yang tinggi. Mesin berbasis siklus Brayton cenderung memiliki konsumsi bahan bakar yang tinggi, terutama pada kecepatan tinggi. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam hal efisiensi bahan bakar dan jarak tempuh, terutama dalam kendaraan dengan keterbatasan kapasitas bahan bakar. Yang kedua yaitu perawatan yang intensif. Mesin berbasis siklus Brayton seringkali memerlukan perawatan yang intensif dan mahal untuk menjaga kinerja dan kendalanya.
keandalannya. Hal yang ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi kendaraan yang memerlukan waktu operasional yang tinggi atau ketersediaan yang tinggi. Yang ketiga yaitu biaya tinggi. Mesin berbasis siklus Brayton, terutama mesin turbojet cenderung memiliki biaya pembelian dan operasional yang tinggi. Ini dapat menjadi hambatan bagi penggunaan luas dalam kendaraan konsumen atau komersial. Yang keempat yaitu kontrol yang rumit. Mesin berbasis siklus Brayton, terutama turbojet, membutuhkan sistem kontrol yang rumit untuk menjaga kinerja dan keamanan yang optimal. Hal ini memerlukan sumber daya yang signifikan dalam hal penerbangan dan pemeliharaan sistem kontrol yang canggih. Dalam kesimpulan, penggunaan konsep siklus Brayton dalam mesin kendaraan, khususnya kendaraan berperforma tinggi atau kendaraan khusus, memiliki potensi untuk memberikan kinerja yang luar biasa, namun juga memerlukan investasi yang besar dalam hal biaya, perawatan, pengembangan teknologi. Keputusan untuk mengadopsi konsep ini harus pertimbangan baik keuntungan maupun tantangan yang terkait serta kebutuhan dan persyaratan khusus dari aplikasi tertentu. Implementasi siklus Brayton dalam berbagai konteks dapat memberikan sejumlah tantangan dan keuntungan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Mari kita bahas keduanya secara lebih mendalam. Tantangan, efisiensi thermal. Salah satu tantangan utama dalam implementasi siklus Brayton adalah pencapaian efisiensi thermal yang tinggi. Hal ini melibatkan optimalisasi kompresor, pembakaran, dan turbin untuk memaksimalkan konversi energi panas menjadi kerja mekanis. Meskipun mesin berbasis siklus Brayton seringkali memiliki efisiensi thermal yang tinggi, mencapai efisiensi yang optimal memerlukan desain dan teknologi yang canggih. Yang kedua yaitu emisi. Meskipun mesin berbasis siklus Brayton biasanya memiliki emisi yang lebih rendah daripada mesin pembakaran dalam konvensional, emisi dari proses pembakaran masih menjadi tantangan. Pengurangan emisi gas buang seperti nitrogen oksida dan partikulat tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan mesin turbin gas. Yang ketiga yaitu konsumsi bahan bakar. Meskipun efisiensi thermal mesin berbasis siklus Brayton biasanya tinggi, berbasis implementasi dapat memiliki konsumsi bahan bakar yang signifikan, terutama pada kondisi operasional tertentu seperti kecepatan tinggi. Pengurangan konsumsi bahan bakar tetap menjadi prioritas dalam pengembangan mesin turbogas. Yang keempat yaitu perawatan dan pemeliharaan mesin berbasis siklus Brayton, terutama dalam aplikasi industri dan transportasi sering kali memerlukan perawatan yang pemeliharaan yang intensif. Sistem-sistem kompleks seperti kompresor, turbin, dan sistem pembakaran memerlukan pemantauan dan pemeliharaan teratur untuk menjaga kinerja dan keandalan. Keuntungan daya tinggi. Yang pertama yaitu daya tinggi, salah satu keuntungan utama dari implementasi siklus Brayton. Daya tinggi yang dapat dihasilkan oleh mesin berbasis siklus ini. Mesin turbin gas seperti turbojet, turboprop memiliki daya yang tinggi dibanding dengan mesin sistem pembakaran dalam konvensional, membuat cocok untuk berbasis aplikasi yang membutuhkan daya besar. Yang kedua yaitu rasio daya terhadap berat yang tinggi. Mesin berbasis siklus Brayton cenderung memiliki rasio daya terhadap berat yang tinggi, yang berarti mereka dapat memberikan daya yang besar dengan bobot yang relatif kecil. Ini sangat penting dalam aplikasi aerospace dan transportasi, di mana bobot adalah faktor yang sangat kritis. Yang ketiga yaitu responsif. Mesin berbasis siklus Brayton, terutama turbojet, memiliki waktu respon yang cepat, yang memungkinkan akselerasi yang cepat dan kontrol yang baik. Hal ini membuat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon yang instan, seperti pesawat jet tempur atau kendaraan balap. Yang keempat yaitu kemampuan supersonik. Mesin berbasis siklus Brayton memiliki potensi untuk mencapai kecepatan supersonik yang dapat menjadi keuntungan besar dalam aplikasi militer, aerospace, dan transportasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Dalam kesimpulan, implementasi siklus Brayton dapat memberikan sejumlah tantangan teknis dan operasional, namun juga dapat memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan dalam hal daya, rasio daya terhadap berat, responsivitas, dan kemampuan supersonik. Pentingnya untuk mempertimbangkan baik tantangan maupun keuntungan ini dapat dalam konteks aplikasi dan kebutuhan spesifik. Uh, cukup sekian presentasi dari saya. Uh, Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.